Ini penting bagi kita sebagai generasi muda, dan ini dicatat betul oleh Paus Fransiskus ketika memberikan katekese tentang usia lanjut. Saya baru menerjemahkan kurang lebih sampai 13 katekese usia lanjut. Di situ nampak penting bahwa generasi usia lanjut, orang tua kita, orang-orang pendahulu kita adalah orang-orang luar biasa. Mengapa mereka itu tidak menjadi luar biasa? Karena pandangan kita itulah yang membuat mereka itu biasa, dan pandangan kita lah yang membuat mereka itu buruk. Ketika kita mempunyai pandangan buruk dan pandangan melihat hidup mereka itu biasa-biasa saja, betulnya yang salah itu adalah kita, karena kita lupa untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Saya pernah pergi memberikan rekoleksi kepada anak-anak panti asuhan yang de facto tidak mengenal orang tuanya, dengan keyakinan bahwa mereka yang tidak mempunyai orang tua itu pasti kerinduan tentang orang tuanya itu tinggi, sudah keyakinannya sudah bercokol di sini. Tetapi ada seorang anak masih SMA, dia mengatakan, "Romo, kami itu bahagia karena apa yang kami alami itu tidak seperti yang dialami oleh anak-anak lain. Mereka punya satu saudara. Kami mempunyai di sini banyak saudara. Mereka itu hanya satu darah. Kami di sini itu banyak darah dari berbagai macam tempat. Mereka itu mempunyai satu orang tua, bapak dan ibu, tetapi kami di sini itu mempunyai banyak ibu dan banyak orang tua di mana kami itu boleh bercerita. Kami belajar banyak dari pengalaman itu. Saya itu yang memberi retret sampai terbengong-bengong mendengar kata-kata seperti itu. Ini adalah sebuah tanda bahwa penghormatan kita terhadap orang tua, penghormatan kita terhadap orang-orang yang mendahului kita, itu sangat penting bagi kehidupan kita sekarang. Cara pandang kita, pemikiran kita akan orang tua kita, akan orang-orang yang mendahului kita, semakin positif, semakin baik, itu akan membuka cakrawala masa depan kita sendiri. Agung dan semaraklah karya Tuhan, keadilannya tetap untuk selama-lamanya, perbuatannya yang agung pantas dikenang, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekali terkasih, hari ini kita memasuki hari Kamis 16 Juni dalam pekan biasa yang ke-11. Bacaan hari ini akan mengantar kita untuk melihat kembali lagi rangkuman hidup Elia yang ditampilkan oleh kitab Sirah. Elia tampil sebagai pribadi yang luar biasa, lepas dari segala kelemahan dan kekurangannya. Dan dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mendengarkan bersama doa yang sering kita doakan dan kita kenal, yaitu doa Bapa kami. Mari kita siapkan hati kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kita, dan kita bawa semua doa-doa dan intensi-intensi kita pada hari ini kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah itu Bapa yang Maha Baik, yang mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Mulia, Putramu telah mengajari kami berdoa dan menyebutmu sebagai Bapa. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang patuh dan setia, seturut teladan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Putra Sirah. Dahulu kala tampillah Nabi Elia, bagaikan api, sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan langit dikunci olehnya, dan api diturunkan sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah, dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di gunung Sinai, dan di gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub.
Berbahagialah orang yang telah melihat Dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olah angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mukjizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala dewata sujud menyembah Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya. 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 Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak, dan dalam roh itu kita akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian meminta kepadanya. Maka berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, renungan kita hari ini akan kita ambil secara khusus dari bacaan pertama tentang pujian kepada Elia. Romo mengapa tidak mengambil dari Injil? Injil Bapa kami itu sudah banyak yang membahas dan mendalami ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian nanti dapat melihat renungan-renungan yang lain juga. Nah, kitab Sirah ini mengangkat tema pujian tentang Elia. Orang yang sudah berusia lanjut yang diutus Tuhan untuk mewartakan sabda Tuhan dan mengalami berbagai macam tantangan dan kesulitan. Saya akan mengawali dengan sebuah kisah sederhana. Ketika kami memberikan retret untuk anak-anak beberapa tahun yang lalu, kami meminta supaya anak-anak itu menuliskan apa hal yang menarik dan indah yang didapat mereka dari orang tuanya. Anak-anak itu kemudian menulis, padahal perintahnya jelas, hal yang indah. Nah, di dalam tulisan itu ada dua kategori ya, yang kami baca. Yang pertama adalah mereka malah membuat mazmur ratapan dan keluhan tentang orang tua mereka. Jadi mereka itu mengeluh, berkeluh kesah pada orang tua, berkaitan dengan orang tua, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak nyaman, merasa bahwa orang tua itu memberikan bumerang dalam hidup mereka, merasa bahwa saya terlahir dari keluarga ini merasa tidak kebetulan, kok tidak nyaman, dan sebagainya. Artinya orang tidak puas dengan kedua orang tuanya, baik salah satu maupun keduanya. Yang kedua adalah orang yang mengatakan ya, tetapi kemudian membuat namun. Jadi ya, tetapi kemudian ada namun. Dan sedikit sekali yang hanya menulis
kebaikan-kebaikan orang tuanya. Kemudian kita membuat sebuah refleksi lah, bagaimana pengalaman ini. Romo, orang tua kita itu memang seperti itu, dia itu lemah dan sebagainya. Nah, pengalaman Elia adalah pengalaman yang perlu kita pelajari bersama. Kalau kita membaca tafsir tentang kisah Elia dari raja-raja, kita akan menemukan bagaimana Elia itu disebut sebagai nabi yang melarikan diri, atau boleh dikatakan dia itu nabi pelarian. Gambaran seperti ini terjadi, bahkan kalau kita membaca itu ada 7 kali lah kisah mengenai bagaimana Elia itu melarikan diri, kemudian mujizat, kemudian melarikan diri, membuat mujizat, sampai kemudian berani untuk tampil dan menghadap raja untuk membela hidup jemaat, hidup iman ya. Tetapi kesan itu nampak. Nah, kalau orang itu hanya berhenti pada kesan bahwa Elia itu adalah nabi yang melarikan diri, maka gambaran kebaikan Elia itu akan hancur. Dan kita tidak akan menemukan kitab Sirah yang berbicara tentang hal-hal luar biasa yang dialami oleh Elia. Ini penting bagi kita sebagai generasi muda, dan ini dicatat betul oleh Paus Fransiskus ketika memberikan katekese tentang usia lanjut. Saya baru menerjemahkan kurang lebih sampai 13 katekese usia lanjut. Di situ nampak penting bahwa generasi usia lanjut orang tua kita, orang-orang pendahulu kita adalah orang-orang luar biasa. Mengapa mereka itu tidak menjadi luar biasa? Karena pandangan kita itulah yang membuat mereka itu biasa, dan pandangan kitalah yang membuat mereka itu buruk. Ketika kita mempunyai pandangan buruk dan pandangan melihat hidup mereka itu biasa-biasa saja, sebetulnya yang salah itu bukan orang tuanya. Yang salah itu adalah kita, karena kita lupa untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup mereka. Saya pernah pergi ke sebuah panti asuhan, memberikan rekoleksi kepada anak-anak panti asuhan yang de facto tidak mengenal orang tuanya. Dan pada waktu itu kita mengatakan, memberi retret dengan keyakinan bahwa mereka yang tidak mempunyai orang tua itu pasti kerinduan tentang orang tuanya itu tinggi. Sudah keyakinannya sudah bercokol di sini. Tetapi ada seorang anak masih SMA. Dia mengatakan, Romo, kami itu bahagia karena apa yang kami alami itu tidak seperti yang dialami oleh anak-anak lain. Mereka punya satu saudara. Kami mempunyai di sini banyak saudara. Mereka itu hanya satu darah. Kami di sini itu banyak darah dari berbagai macam tempat. Mereka itu mempunyai satu orang tua, bapak dan ibu, tetapi kami di sini itu mempunyai banyak ibu dan banyak orang tua di mana kami itu boleh bercerita. Kami belajar banyak dari pengalaman itu. Saya itu yang memberi retret sampai terbengong-bengong mendengar kata-kata seperti itu. Ini adalah sebuah tanda bahwa penghormatan kita terhadap orang tua, penghormatan kita terhadap orang-orang yang mendahului kita, itu sangat penting bagi kehidupan kita sekarang. Cara pandang kita, pemikiran kita akan orang tua kita, akan orang-orang yang mendahului kita, semakin positif, semakin baik, itu akan membuka cakrawala masa depan kita sendiri. Jadi masa depan kita sendiri itu diawali bukan karena orang tua berbuat banyak kepada kita, tetapi ketika kita melihat orang tua itu dalam kacamata dan terang iman. Kitab Sirah menjadikan Elia sebagai teladan iman di masa lanjutnya. Dan karena menjadi teladan iman dan memandang positif hidup Elia, maka orang-orang itu kemudian mengambil Elia sebagai inspirasi dalam hidup rohani mereka di Israel. Termasuk sekarang ini juga ada tarekat yang berlindung dan menjadikan Elia itu sebagai patron. Ini pengalaman yang sangat menarik, dan semoga cara yang sama yang dibuat oleh kitab Sirah kita juga buat untuk keluarga kita, kepada orang-orang tua kita maupun kepada kakek nenek kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai dan banyak pulau bersuka cita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Semoga kami semakin bertekun untuk mewartakan Injil-Nya, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, sebab Dialah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas keluarga, hidup dan aktivitas kita dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai.
Syukur kepada Allah.